Di layar ada berapa gambar di layar? 3 gambar. Untuk mengikuti kuis ini harus dibuka videonya. Kalau nggak dibuka, ya nanti kalau bisa jawab ya terpaksa nggak dapet hadiahnya. Doang. Oke? Video udah dibuka semua? Ada 3 gambar. Oke, sekarang kita mulai. Gambar yang pertama. Tunjuk ya. Pakai ini ya. Awan. Pakai ini. Oke, ini gambar apa? Awan. Mana nih caranya ini? Langsung itu apa? Langsung apa namanya? Jawab apa enggak nih? Atau gimana ya Kak Dini? Enaknya biasanya. Bisa raise hand nggak adik-adik? Langsung jawab aja deh. Oh, langsung jawab. Oke. Langsung jawab, nanti di notis sama Kak Irani. Minta tolong Kak Irani yang tercepat ya, Kak Irani. Tanyain gambar ini awan, gambar, bukan bentuknya. Tapi kalau kita mau belajar atmosfer, berarti kan kita akan belajar tentang cuaca. Apa? Cuaca iklim. Di sini kan ada 3 gambar. Sekarang saya mau tanya, yang disebut cuaca itu yang mana? Dari 3 gambar ini, yang gambar pertama ini cuaca atau iklim? Siapa yang bisa jawab? Ini nih tangannya tunjuk ke atas. Yang ini, yang namanya, yang nunjuk. Siapa? Aza ya? Di layar saya. Iklim. Kak Dini, siapa yang Ya. Angkat tangan yang cepet. Razan dulu. Razan, ayo Razan. Cuaca apa? Cuaca atau iklim? Gambar yang ini. Cuaca. Sudah dibuka ya? Cuaca katanya, Kak. Oke. Cuaca bener nggak ya? Cuaca atau iklim ya itu? Cuacanya kayak gimana, Razan? Cuacanya kayak gimana itu? Dari gambar itu kira-kira cuacanya gimana? Apa? Cerah. Cerah. Kalau cerah ada awannya warna apa ya kalau cerah? Cerah. Terang. Warna awannya apa? Putih. Putih. Sekarang coba lihat di luar, kan lagi di luar ya Razan ya? Ya. Katanya gimana? Ada awan putih nggak di sana? Di atas. Ada. Cerah atau mendung? Cerah. Cerah. Oke, berarti di ini ya Kak Dini, Razan dapat ini nih hadiah. Oke, selamat Razan. Oke, lanjut. Dilanjut ke pertanyaan. Ya, udah siap-siap? Siap semuanya? Siap. Ya. Sekarang gambar yang kedua. Ini cuaca atau iklim? Oke, Raska. Raska, ayo Raska. Suaranya. Cuaca sedang apa? Hujan. Hujan apa? Hujan deras. Hujan deras. Bener nggak ya ini hujan deras ya? Masih salah. Ayo. Ya, coba lagi. Yang nomor 2 masih salah. Nanti Kak Erma akan jelasin. Sekarang yang gambar yang ketiga. Ayo siapa yang bisa? Yang udah ngacung tadi udah nggak bisa lagi. Yang lain. Oke, Raska nanti lagi. Gambar ini cuaca atau iklim? Raika. Cuaca atau iklim Raika? Apa? Iklim. Iklimnya kayak gimana? Iklim panas. Panas. Iklim itu panas ya? Ini kan sampai bagaimana ini? Ini tanahnya kayak gimana ini? Ini ada gambar apa sih? Tanah retak. Tanah retak berarti menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kering. Kering itu berarti apa ya namanya ya? Kalau kering. Kemarau. Panas dan kering tadi. Tadi katanya panas.
Kemarau, betul. Disebut iklim ya, karena dia musim kemarau yang panjang sampai kekeringan kan. Ini kan sampai retak-retak begini berarti kan kering sekali kan ya. Oke. Jadi siapa tadi Kila ya? Kila, benar jawabnya ya. Oke, dicatat ya Kak Dini. Jadi dari 3 gambar ini ya, 3 gambar ini yang pertama ini menunjukkan jelas menunjukkan cuaca. Karena apa sih cuaca itu ya? Apa sih cuaca itu? Cuaca itu adalah keadaan yang sesaat. Keadaan sesaat di mana? Di atmosfer. Atmosfer itu kan di udara, di bumi, tapi di bagian udaranya ya, di atas kita ini yang kita lihat sehari-hari. Kalau di pagi hari ada awan, kemudian bisa jadi juga mendung, hujan. Jadi cuaca itu ada cuacanya mendung, panas, dingin, hujan, ya, badai, itu semuanya cuaca, ya, yang menunjukkan gejala sesaat yang terjadi di atmosfer kita. Itu disebut cuaca. Nah, sekarang siapa yang tahu kenapa yang di tengah ini saya tadi katakan salah? Ini bukan hujan deras, tapi apa ya ini? Masuk iklim hujan. Iklim hujan, maksudnya musim hujan mungkin ya? Bukan. Ini bukan hujan air, tapi salju. Oh. Apa? Salju. Dan itu tidak ada di Indonesia. Kenapa ya kita di negara Indonesia nggak bisa turun salju? Masuk negara tropis. Negara tropis, betul Nita. Terus apa lagi ya? Kenapa ya? Kalau negara tropis emangnya kenapa nggak bisa ada saljunya? Jadi gambar tengah ini adalah hujan salju dan tidak terjadi di negara kita yang di dekat ekuator ya, wilayahnya di wilayah tropis. Nah, hujan salju ini itu bisa iklim, bisa juga cuaca. Ya. Mengapa bisa begitu? Karena kalau kita sebut cuaca berarti memang sedang musim hujan kan gitu ya. Atau kalau hujannya salju berarti bukan musim hujan, sebutnya musim dingin. Ya, winter. Biasanya winter kan hujan salju kan? Ya kan, Frozen? Siapa yang nonton film Frozen? Saya. Itu di musim dingin kan, ya kan? Jadi di sana di luar negeri, di negara-negara lintang menengah tinggi itu ada yang disebut musim panas, summer, musim dingin, winter. Kemudian ada apa? Musim gugur. Kemudian apalagi musim semi, ada 4. Nah, kalau di wilayah Indonesia nggak ada, adanya cuma 2, musim hujan dan musim kemarau, gitu ya. Paham ya? Jadi tadi jawabannya kurang tepat nih yang tengah nih, bukan hujan deras ya, tapi hujan salju atau bisa juga disebut musim salju. Jadi bisa cuaca dan bisa iklim. Hah? Ya, di sini. Nah, lalu kalau gambar yang ketiga ini apa? Gambar yang ketiga ini tadi udah disebut, ini adalah musim kemarau yang berkepanjangan kemaraunya. Sehingga tanahnya sampai retak-retak karena kurang air. Kemarin katanya udah ada materi tentang air tanah ya. Nah, kita lanjut sekarang. Kita lanjutkan sekarang ke yang belum menjawab pertanyaan. Ini gambar apa? Bumi. Tilap, Kak. Gambar apa? Bumi. Gambar bumi. Gambar bumi. Ada berapa warna di sini? 2. Di buminya ini ada berapa warna? 2. Masa sih? 3. 3. Ya. Kalian udah siap kertas semuanya belum sih? Udah. Kertas sama ini, sama spidol atau kertas dengan spidol atau kertas dengan
Pulpen, jangan pensil nanti nggak kelihatan. Oke, sambil siapin boleh. Siapin dulu semuanya. Udah semuanya? Coba diangkat kertasnya. Udah semua ya? Raska nggak bawa kertas, Raska? Atau lagi ngelek gitu? Oh, diem aja. Yang di luar susah ya, nggak bisa itu ya, nyiapin kertas ya. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah, coba kalian berimajinasi. Ya, berimajinasi. Seandainya kalian mau melihat bumi ini, ya, mau melihat potret ini kan potret ya, potret bumi kita gitu, potret bumi kita yang dipotret dari mana nih kira-kira? Dipotretnya dari mana? Dari atas kan ya? Nah, dari atas itu bisa mendapatkan gambar sebagus ini itu kayak gimana ya? Harus ke atasnya harus pakai apa? Dan motretnya dengan cara gimana? Sekarang coba kalian gambarkan cara kalian bisa dapat gambar kayak gini itu. Coba terserah imajinasi. Berimajinasi gambar yang sebagus-bagusnya, ya. Nanti gambarnya ditunjukkan di sini. Ya, saya kasih waktu ya, berapa ya? 5 menit aja gitu. 5 menit atau 10 menit? 5 menit. Coba semuanya dibuka, ditunjukkan. Ayo, semuanya ditunjukkan dulu gambarnya, hasilnya gimana. Oke, kita mulai dari... Nah, ini di layar saya nih yang tadi nunjukin. Itu Raska. Raska ya? Ya, Namanya? Raska dan Ahsan. Raska dan Ahsan, coba Raska, Ahsan. Hasan. Oh, Ahsan. Oh, Ahsan tuh yang gede. Oke, Ahsan. Kakak Ahsan, Ahsan. itu gambar apa Ahsan? Coba ceritakan. Ini alat, ini namanya satelit, alat Satelit. Wow, iya. memotret bumi terbang ke angkasa. Itu ada Ahsan sama Raska ya di situ ya? Ada gambar di bawah bendera itu. Iya, Merah merah putih. Wow. Terus itu ada bulat, itu apa itu bulat? oh ini pesawatnya. Oh, pesawat roket ya? Iya, Atau pesawat ulang-alik? Pesawatnya yang di atas ya. Wah, keren. Hebat. Bentar. Oke, siapa lagi yang mau nunjukin gambarnya? Tadi ada Kila ya? Coba Kila. Gambar apa Kila? Oh, belum jadi ya? Berarti cuma Ahsan aja nih, atau Nita, Fitria. Nunjukin gambarnya. Oh, oke. Wow, ini apa ini? Satelit ya? Coba Ya. diceritakan, Kila. Nita bukan? Coba dideketin. Halo? Itu belum dibuka mic-nya? Tadi yang nunjukin siapa ya? Ini.
tadi nih. Fitria tadi sudah ada Iya, gambar. Fitria, sorry. Fitria dulu. Fitria coba ditunjukin lagi sama dijelasin Fitria. Ya. Ya, ya dibuka. Oke. Oke, Ini gambar apa tuh Fitria? satelit. Lebih Tapi dekat lagi. hmm, Gambarnya lebih dekat lagi. Itu gambar satelit ya tadi ya. Oke. Jadi motretnya dari satelit itu ya. iya. Oke. Oke. Bagus, hebat. Yang lain? Yang lain mana ada yang mau nunjukin lagi? Razan, silakan Razan. Razan. Oh, Razan juga sama nih, mirip dengan gambarnya Fitria tadi ya. Satelit juga ya. Oke. Ada yang lain lagi yang mau nunjukin yang beda? Konita mungkin, Nita. Kita? Iya, Di Nita, gimana? gitu. Gak apa-apa, belum selesai juga. Ya, tunjukin aja gambarnya. Tunjukin, gak apa-apa. Gak kelihatan ya. Oh, backgroundnya di remove Ini dulu. dihilangin dulu. Hmm. Nah, oh ada gambar buminya. Terus di bawahnya itu apa? Ini terus dari ini ya satelit buat Oh, motret motretnya. ya. Satelitnya di bawah berarti? Ya, dari depan Bumi. sini. Atau mengitari ya? Iya, Mengitari ya? dari ini Oke, buminya di sini nanti- gitu. Oke. Ada lagi yang mau tunjukin gambar? Nanti Yang belum. gambarnya dikirim ke Kak Dini ya. Nanti Ya. biar Kak Dini yang milih apa namanya yang terbaiknya gitu. Dari sisi ide, gagasan, lalu apa namanya perwujudannya ya. Perwujudannya. Oke, boleh Kak. Raika mungkin belum Raika. Oh ya, boleh. Raika dan Rakila. Mau nunjukin Kila? Boleh, Kila diangkat gambarnya. Nggak malu ya? Malu ya kayaknya. Oh, itu Backgroundnya dimatikan dulu. background. Keren, Ada buminya background. gede. Coba di backgroundnya dimatikan dulu, bisa? Wow, keren. Buminya gede sekali. Lalu ada satelitnya, ada berapa itu? 2 ya? Gambarnya ada 2 lagi bikinnya. Oh, keren. Hebat Kila. Kila apa Raika ini? Raika dan Kila. Raika dan Kila ya, makanya ada 2 gambarnya ya. Oke, hebat. Semuanya hebat ya. Bahkan Ahsan aja yang mungil, paling mungil itu tadi ya. Gambar juga, keren gambarannya. Oke, kita lanjutkan semua lagi ya. Kita lanjutkan ya. Udah oke semuanya, udah keren. Kita lanjutkan dari gambar ini, kan ada 3 warna tadi ya. Jadi yang putih itu gambar apa? Ayo, mic-nya dibuka aja. Yang Awan. 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 Jadi gini, jadi bumi kita itu bulat atau apa nih bentuknya nih? Bulat. Bulat ya, Datang. tapi bukan bulat banget kayak bola, tapi sebenarnya agak pepat dikit gitu ya. Jadi bumi kita bulat ya, bukan datar ya, tapi Jauh. ya. Dan kalau kita lihat di sini kan ada 3 warna nih. Yang putih adalah warna awan. Lalu yang biru-biru ini warna apa nih? Biru-biru. Laut. Nah, terus ada satu warna lagi kan yang agak-agak coklat, agak-agak coklat muda, terus agak kehijauan dikit-dikit gitu. Itu apa? Tanah atau darat. Jadi bumi kita terdiri dari 3 unsur kan, berarti kan ada laut berarti air kan, ya kan?
Kemudian ada tanah itu berarti darat. Kita nih berdiri di atas laut atau darat atau di mana nih? Darat. Darat. Nah, kemudian ada satu lagi udara. Udara itu kalau dipotret di sini itu bentuknya awan-awan ini kan, ya. Sebenarnya ini apa sih gitu kan ya? Nah, coba lihat perbandingannya. Dari gambar ini luasan mana laut sama darat? Laut. Luas laut kan, ya kan? Berarti bumi kita itu sebenarnya lebih banyak airnya, ya enggak? Lebih banyak terdiri dari lautnya, airnya, zat cairnya. Nah, kemudian awannya ada di mana? Apakah di atas laut aja atau di atas darat aja atau di mana? Awan ini ada di mana nih? Putih-putihnya ini ada di mana aja? Di darat, di laut. Di atas laut dan darat. Betul. Jadi ternyata yang disebut dengan atmosfer itu melingkupi seluruh permukaan bumi. Mau di atas darat, mau di atas laut, dimanapun, di kutub. Ini kan kutub nih, kutub utara ya. Kemudian di sini kutub selatan, semuanya itu dilingkupi oleh udara yang bernama dengan yang dinamakan atmosfer. Ya. Nah, atmosfer itu gejalanya atau fenomena yang terlihat sehari-hari itu adalah awan itu. Sebenarnya awan itu apa sih? Awan itu apa ya? Di dalamnya itu apakah udara aja atau ada airnya? Atau Ada airnya. dalam awan ada apa? Air. Karena enggak uap air, tapi uap air kan dia titik-titik kan, air yang banyak banget. Selain itu ada apa? Selain uap air? Itu adanya di hitam grey. Udara. Ada es. Ada es yang banyak banget di dalamnya, tapi esnya itu kecil-kecil partikel es, ya kan? Itu disebut dengan tadi salju. Ketika dia turun, partikel kecil-kecil es tadi itu dia menyerupai kristal yang lembut, ya. Jadi kayak apa ya? Es serut ya. Tapi juga dia bisa berbentuk es gumpalan yang gede-gede. Oke. Jadi yang turun dari awan itu kita sebut dengan apa? Yang turun dari awan? Hujan. Bukan. Kalau hujan kan air. Kalau hujan itu air. Khusus yang turun berupa air itu disebut hujan. Tapi kalau yang turunnya es gimana? Apa yang disebut? Kan bukan hujan namanya. Jadi sebenarnya yang turun dari awan itu kita namakan dengan presipitasi. Apa? Presipitasi itu bisa berupa air, bisa berupa es, bisa berupa salju. Itu semua dengan presipitasi. Kalau dia turun dari awan itu turun berupa air disebut hujan atau rainfall bahasa Inggrisnya, oke? Nah, saya biar jelas ya, biar tahu bedanya hujan, kemudian ada salju, kemudian ada es yang turun dari awan. Presipitasi. Betul. Oke, kelihatan? Kelihatan, Kak. Nah, ini ya bahasa Inggrisnya ya. Precipitation. Kalau ini nggak muncul ya? Precipitation is any Ada. form of water, Ada, rain, Kak, muncul, Kak. that falls to the earth's Precipitation. surface.
Hop, precipitation of water. Dia ya adalah bentuk dari air dari berbagai wujud. Dia bisa berupa rain itu hujan. Dia bisa berupa snow itu apa? Salju. Dia bisa berupa sleet. Itu apa ya? Sleet itu sebenarnya air yang sangat dingin gitu ya. Tapi kalau kena permukaan dia bisa jadi es yang dijatuhin itu. Kemudian dia bisa berupa hail. Hail itu adalah es batu yang gede-gede. Ya, jadi presipitasi adalah bentuk dari air dengan berbagai macam bentuknya itu, ya, yang jatuh sampai permukaan tanah, itu disebut dengan presipitasi. Jadi dia udah nyentuh tanah di bawah. Jadi bukan hanya hujan, tapi juga bisa berupa salju dan bisa berupa es. Oke, kita lihat contohnya nih. Ini apa? Rain is the most common form of precipitation, and it takes the form of water. Rain itu tadi ya. Nah, ini apa disebutnya? Hail. When ice crystals within clouds become too heavy for the wind to carry, they are dropped down to the earth in the form of hail. Ini sleet. Jadi kayak es batu yang Sleet is rain that has changed from its liquid form awalnya as it dia falls to air, earth. tapi air So, sangat tinggi, it's bawah 0 heavier than derajat. snow. Begitu sampai tanah, menyentuh tanah, dia menjadi serpihan es. Itu disebut sleet. Nah, ini snow. Snow itu salju. Snow is frozen precipitation that doesn't pass through a liquid state on its way to Earth's surface. So, it is light and fluffy, unlike sleet. Oke. Lanjut ya. Jadi sudah tahu bedanya ada apa aja tadi, presipitasi ada apa aja? Ada air, ada es, hail, ada salju, salju itu kristal es, kemudian ada sleet. Ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang pertanyaannya adalah, ini jadi kita tahu ya, biru apa yang biru? Laut. Laut. Daratnya ini warna hijau-hijau ini ya, karena banyak hutan, ya kan? Makanya warnanya hijau-hijau. Ini yang harus kita pertahankan, hutan ini ya. Jangan dihabisin, nanti jadi gundul. Kalau gundul nggak ada yang menahan air hujan, bisa banjir. Ya kan? Terus putih-putih ini apa tadi? Putih-putih? Awan. Awan, betul. Oke. Nah, ini dia. Siapa yang gambarnya kayak gini ya? Ada yang mirip kayak gini tadi. Ini adalah sleet. Jadi foto yang tadi itu, foto bumi kita yang bulat, yang cantik, ada warna coklatnya, ada warna birunya, ya. Ada warna putihnya, itu adalah satu-satunya planet yang tercantik di galaksi kita, gitu ya, dan bisa ditempatin dengan nyaman, gitu ya. Itu adalah bumi, dan begitu cantiknya bumi ini, bentuk begini, ini dipotret dari atas, dari jauh banget, dari alat yang dinamakan dengan satelit. Untuk meluncurkan alat ini, ya gimana dong kalau nggak terbang? Kita kan harus terbang. Tapi kan kita nggak punya sayap, gimana dong caranya? Caranya menaruh satelit ini biar ada di sini tuh pakai apa? Pakai alat apa? Pakai wahana yang disebut dengan roket. Itu meluncurkan, ya, meluncurkan alat yang mau kita taruh ini, satelit ini. Jadi satelit ini diluncurkan dengan roket. Harus ada astronot di dalamnya meluncurkannya kan. Nah, begitu nanti roket itu bagian-bagiannya dia akan terlepas. Kalau sudah berada di luar angkasa yang tidak ada gravitasi, dia akan terlepas, tutup bagian penutupnya, gitu ya. Dan nantinya para astronot itu bisa meletakkan
alat ini di atas, mengorbit di atas bumi. Jadi dia muter. Jadi dia meniru kerjanya bulan yang dari bumi. Jadi dia harus ada di orbitnya. Begitu dia salah meletakkan gitu ya, salah posisi ditaruhnya, ya satelit ini tidak bisa mengorbit. Jadi supaya dia bisa melintas terus itu dia harus ditaruh di apa namanya? Di posisi yang tepat. Makanya itu kita belajar matematika ya, supaya kita bisa menghitung jarak, menghitung posisi yang tepat dan sebagainya supaya si satelit ini tidak jatuh. Dan satelit ini gunanya apa sih? Ya kita bisa pakai teknologi HP, teknologi segala macam, televisi, HP itu dari satelit juga ya. Ada satelit komunikasi. Nah, cuma satelit ini yang saya ceritakan ini adalah satelit untuk khusus memantau bumi. Jadi bumi ini dipotret terus gitu ya. Setiap hari, setiap waktu diawasin terus oleh satelit. Sampai kapan? Ya sampai masa berlakunya satelit ini habis. Jadi satelit pun punya masa hidup. Nah, buat apa dia memantau terus? Supaya kita bisa cari, dapat data-datanya. Jadi dia mengirimkan nanti dari satelit itu mengirimkan data ke kita, bumi, ke para peneliti di bumi yang memantau bumi kita. Mengapa bumi terus dipantau? Karena ada perubahan-perubahan yang terjadi. Bumi makin panas, ada pemanasan global, ada perubahan iklim yang menimbulkan apa? Semakin sering terjadi badai. Dan itu kan bisa berbahaya. Ya, badainya terjadi kayak kemarin siklon tropis Seroja, terus ada misalnya hujan deras yang tiba-tiba, banjir bandang, banjir dan sebagainya, ya kan? Karena itu bumi ini harus terus dijaga, gitu pelestariannya. Suhunya nggak boleh terlalu tinggi, kalau tinggi bisa berbahaya. SS ini ada yang SS kan ya? Ada pantauan SS di kutub itu banyak es, itu bisa mencair. Kalau mencair, lautnya bisa naik permukaannya. Dan apa akibatnya? Kawasan di dekat-dekat pantai bisa tenggelam dong. Pernah dengar kemarin ada informasi Jakarta mau tenggelam? Nggak dengar ya? Baguslah kalau gitu. Nanti saya nggak cerita. Nah, jadi berapa satelit yang memantau bumi? Cuma satu tadi? Oh tidak. Lihat ini. Ada begitu banyak yang memantau bumi. Bumi itu yang mana? Ini ada dua nih. Ini ada dua. Bumi kita yang mana bumi? Yang apa yang ini? Yang biru. Biru. Kalau yang ini orangnya nih apa ini? Ada bola-bola di sini. Matahari. Betul. Jadi ternyata matahari juga dipantau sama satelit loh. Jadi satelit bukan hanya memantau bumi. Coba lihat di sini banyak banget satelitnya nih ya. Itu setiap hari bumi kita dikelilingi oleh banyak ratusan satelit terus menerus memantau. Ada satelit khusus memantau ini. Misalnya Landsat. Ini kalau Landsat itu kayak Google Earth. Jadi yang memantau khusus tanah, permukaan tanah. Seberapa banyak hutan yang sudah dibabat. Nah, itu kelihatan nanti di Landsat itu. Kok luasnya hutan ini makin lama makin berkurang nih. Kelihatan dengan Landsat gitu ya. Kemudian ada misalnya ini ya, QuickSat. QuickSat ini apa? Ternyata QuickSat ini adalah satelit yang khusus memantau angin. Coba bayangin, angin aja dipantau terus. Gitu ya. Kenapa sih angin dipantau terus? Loh, iya bahaya. Angin kalau berkumpul, kemudian dia muter, itu kan badai. Badai siklon tropis, Seroja, yang pernah terjadi di kemarin Nusa Tenggara Timur, ya kan? Makanya ada satelit yang memantau terus nih kondisi angin. Aman-aman aja tuh anginnya kencang. Atau ada puting beliung di mana, ya enggak? Gitu ya. Itu bahaya. Makanya harus dipantau. Ini QuickSat ini adalah satelit yang khusus memantau angin. Jadi setiap satelit itu diciptakan oleh manusia, dibuat oleh para ilmuwan, ya, para insinyur untuk apa? Untuk membawa misi khusus. Ada misinya untuk angin aja, mantau angin aja tugasnya. Angin aja terus.
yang dipotret gitu ya, yang direkam datanya. Kemudian data ini dikirimkan ke bumi. Agar saya dan para peneliti yang lain bisa menerimanya. Ada tadi yang misalnya hanya khusus memantau permukaan tanah. Ya, land use, land cover. Maksudnya adalah perubahan permukaan tanah itu ya. Tadinya ada tutupan hutan dan sebagainya, kemudian menjadi gundul dan sebagainya. Ada ini JASM. JASM itu apa nih? Satelit apa? Satelit untuk memantau ketinggian permukaan laut. Ya iya, kalau misalkan Jakarta tenggelam gimana? Gitu kan? Kelihatan dari JASM. Dia bisa memberikan informasi, oh, udah sekian sentimeter nih permukaan laut Jakarta misalnya ya. Oh, ini bahaya di tahun 2040 dia naik 5 meter. Tenggelam dong sebagian dari Jakarta Utara itu yang dekat dengan pesisir itu ya, kawasan Jakarta Utara. Nanti saya akan perlihatkan salah satu simulasinya. Oke, sampai di sini tahu ya. Jadi begitu banyak yang memantau bumi kita, berarti bumi kita itu penting sekali perannya, ya kan? Jangan sampai bumi kita rusak, jangan sampai banyak bencana yang terjadi karena apa? Karena kita tidak menjaganya dengan baik. Maka juga dipantau terus. Siapa tahu ada perubahan intensitas, di sana kan banyak aktivitas di matahari, ada badai geomagnet dan sebagainya, itu juga harus dipantau, karena kayak badai geomagnet itu bisa menimbulkan jaringan nggak bisa. Coba sekarang, siapa yang nggak suka internet? Googling, atau Zoom, atau apapun gitu kan, kita kan sangat tergantung. Kalau misalkan ada badai magnet, semuanya mati jaringannya, dari pakai internet apa jadi di dunia, ya enggak? Nah, jadi oleh karena itu harus terus-menerus dipantau. Oke, jadi sekarang jadi atmosfer itu apa sih? Ya, kalau dibandingkan dengan bumi, atmosfer itu tebalnya berapa? Siapa yang tahu? Ternyata seperti kulit jeruk. Ada yang tahu kulit jeruk? Kulit jeruk dibandingkan dengan jeruknya, lebih tebal mana? Jeruk. Ya, lebih tebal jeruknya kan? Jadi apa artinya? Berarti tipis banget nih. Nih yang warna ini atmosfer nih, kan? Ini ketebalannya itu hanya 400 km. Sementara permukaan bumi sampai inti bumi terdalam itu 6.250 km. Jadi perbandingan tebalnya atmosfer dibandingkan tebalnya bumi itu seperti jeruk dengan kulitnya. Oke, kemudian ini adalah benda-benda penyusunnya. Saya akan share tadi ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Nggak apa-apa kalau ada yang mau nanya, langsung aja angkat tangan. Siapa yang kemarin dengar Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa Jakarta akan tenggelam? Siapa yang tahu? Yang tahu? Bapak Ibunya nggak ada yang ngerti? Kalau Jakarta akan tenggelam, nggak ada yang ngerti? Pernah dengar teh. Kenapa? Pernah dengar. Pernah dengar. Sekarang coba kita lihat ya. Simulasinya. Ini bahayanya yang saya sebut tadi bahwa kalau suhu permukaan bumi kita ini naik ya. Kalau permukaan bumi kita naik berarti kan panas sekali ya. Dan es itu yang ada di kutub kan mencair. Kalau es di kutub utara dan kutub selatan mencair, berarti kan ketinggian permukaan laut akan naik kan? Ya enggak? Nah, ikannya itu berapa gitu ya? Kan bukan cuma di Jakarta, tapi Indonesia itu kan terdiri dari berapa? Ribuan kan pulaunya. Jadi kan bahaya kalau air muka laut ini naik gitu ya. Yang disebut dengan pemanasan global atau permukaan apa namanya? Ini aja. Ini perhatikan ya, ini sudah disimulasikan tahun 2005.
Ini adalah laut, ya. Teluk Jakarta disebutnya ya, Jakarta Bay itu Teluk Jakarta kan. Ini udah jelas. Nah, ini 2005. Oke. Ini bagian utaranya di sini. Ini di sini Monas dan Istana Presiden di sini ya. Kelihatan ya. Dari tahun 2005 disimulasikan 2010 Tanjung Priok sebagian udah terendam. Kemudian kawasan Cilincing di sini. Yang Ya. biru air lautnya ya Teh? Ya Bu. Laut. Yang biru air laut. Kotanya kan yang ini kan. Ya kota. Ya. Ini kita lihat terus kemudian Koja, Pademangan tahun 2020 sekarang itu ya. Udah terendam. Nah, ini air sudah mulai masuk. Naik kan ini. Ini kan sebenarnya permukaan. Nah, makin lama kan ini. Nah, udah masuk ke sini 2050. Jadi 2050 ini sudah masuk air lautnya masuk ke sini dan itu permanen. Termasuk Bandara Soekarno-Hatta ya. Karena Bandara Soekarno-Hatta kan terletak di utara, ya kan? Itu terancam sekali ya rendam air dari air laut. Dan itu diperkirakan tahun 2050. Dan kemungkinan Monas terancam juga 2080. Nah, itu adalah simulasi yang menunjukkan bagaimana kalau muka air laut itu naik terus. Ya, dari yang tadi coba perhatikan lagi ini dari tahun 2015 tiap 5 tahun ya. Kenaikan. Karena di Jakarta itu juga ada air tanah permukaan tanahnya juga turun. Itu yang disebut dengan land jadi itu bahayanya kalau air muka laut naik. Dan penyebabnya itu apa? Penyebabnya karena terlalu panas. Kenapa bisa terlalu panas? Karena ada gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer. Gas rumah kaca itu apa sih? Gas dari CO2. CO2 itu dari pembakaran bahan fosil, dari kendaraan bermotor, dari pabrik-pabrik, dan sebagainya. Alhamdulillah ini COVID menekan, karena dengan adanya COVID tidak ada orang yang pergi keluar. Jadi CO2-nya kecil, tipis, sehingga apa? Sehingga langitnya berwarna biru. Kalau langitnya berwarna biru, gitu ya, cerah, gitu. Berarti kan polusi udaranya kecil. Berarti itu bisa mengindikasikan CO2-nya kecil. Kalau kecil dia akan menyelamatkan. Jadi udara tidak terlalu panas yang terperangkap di permukaan itu. Karena kalau terlalu panas, dia bisa mencairkan es di kutub tadi. Yang akibatnya adalah air permukaan laut akan naik, gitu ya. Oke, sekian. Tadi sampai mana? Nah, jadi ternyata karena udara, atmosfer itu kan udara ya, terdiri dari udara. Yang paling banyak udara itu adalah nitrogen 78%. Kemudian oksigen itu 20%. Jadi sebenarnya bukan oksigen yang paling banyak di atmosfer, tapi nitrogen. Padahal kita butuh apa untuk bisa hidup? Kita menghirup apa nih dari hidung? Oksigen ya. Oksigen kan? Nah, yang saya sebut tadi CO2, karbon dioksida, itu harus jumlahnya sedikit sekali, 0,03%. Kalau dia naik, ya, ini kan adalah gas-gas yang disebut dengan gas rumah kaca, itu adalah argon, karbon dioksida, neon, helium, kripton, hidrogen, ini gas-gas yang kecil banget. Konsentrasinya di atmosfer itu yang disebut dengan gas telusur atau gas rumah kaca, ya nggak boleh naik. Jadi semua ini ya, ini 78 kalau ditambah 20 berapa? Ayo siapa yang bisa? Ayo angkat tangan. 98. Ya? 98. 78 ditambah 20 berapa? 98% kan ya? 98 tapi 9 kan? 98 sekitar 9 lah, ya kan?
99% ya. Ini nitrogen ditambah oksigen itu gede banget kan? Udah 99%. Nah, 1% itu argon ditambah karbon dioksida ditambah neon ditambah ya kan? Jadi semua ini ke bawah itu tidak boleh lebih dari 1%. Kalau dia naik dari 1%, itulah tadi yang dinamakan dengan global warming. Jadi bumi semakin panas karena banyak gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca itu adalah gas-gas ini, argon, karbon dioksida, neon dan sebagainya. Ini disebut gas rumah kaca. Jumlahnya itu nggak boleh naik dari 1%, tapi sekarang tuh sudah lebih, gitu loh. Karena sudah lebih, ya dia akibatnya kan bisa mengganggu, karena sifatnya gas-gas ini tuh merangkap panas dari matahari itu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini tadi contoh bahwa kalau ini adalah lapisan-lapisan di atmosfer. Ayo, siapa yang tahu atmosfer kita itu berapa lapis sih? Tersusun dari berapa lapis? Seperti kue lapis ada 7. Ada 7 atau ada berapa ya kira-kira ya? Coba perhatikan. Ini permukaan bumi ya yang paling bawah, ya kan? Nah, yang paling bawah itu disebut dengan lapisan troposfer, gitu ya. Setelah itu ada yang dinamakan stratosfer, mesosfer. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lapisan. Troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Bayangkan kalau kita meluncurkan roket, ya kan? Karena mau pergi ke Mars misalnya, atau ke bulan, berarti kan kita naik sampai ketinggian berapa ini roket? Ini roket nih yang gambar ini, ya. Sampai ketinggian sekitar 110 ya, di atas 100 km itu adalah ujungnya atmosfer kita. Habis itu adalah ruang hampa udara disebutnya. Sudah masuk ke ruang luar angkasa di sini, di atas 120 ini. Ini adalah lapisan teratas termosfer ini. Ini gunanya apa sih lapisan-lapisan ini? Gunanya apa gitu ya? Ayo siapa yang tahu? Gunanya apa? Lapisan-lapisan atmosfer ini selain untuk kita bisa menghirup udara karena dia punya oksigen 20%. Menjaga bumi Apa? kalau misalnya ada tabrakan. Betul. Jadi kebayang nggak kalau ada meteor jatuh? Nggak ada atmosfer. Pelindungnya apa? Langsung nabrak aja kalau gitu kan? Ya, pernah ada teori yang menyatakan dinosaurus kenapa punah? Karena pada saat itu banyak meteor jatuh ke bumi. Jadi ada hujan meteor yang gede-gede itu, ya. Karena saking gedenya, begitu dia menghantam laut, lautnya banjir, itu kan? Banjir, maksudnya lautnya meluap ke permukaan tanah dan sebagainya, banjir besar pada saat itu, dan hewan-hewan yang gede-gede itu musnah karena dihantam oleh meteor, gitu ya. Padahal sudah ada atmosfer. Bagaimana kalau nggak ada atmosfer gitu kan? Bayangkan. Jadi dia melindungi bumi kita. Dia itu kayak perisai. Kita kayak pakai payung atmosfer itu. Kita kayak pakai payung. Dia bisa berfungsi seperti payung, jadi meneduhkan, jadi bikin kita bisa adem gitu ya, ngadem. Bisa juga seperti selimut, dia menghangatkan permukaan bumi. Jadi bumi ini nggak akan terlalu dingin dan juga nggak akan terlalu panas karena ada atmosfer yang menstabilkan suhu itu, gitu ya, menstabilkan suhu. Selain itu, ada yang dinamakan dengan lapisan ozon. Itu ada di mana itu lapisan itu? Ada di ketinggian ini, sekitar 50 ini. Ini ada di lapisan stratosfer. Nah, kalau kita lihat pesawat terbang, dia ketinggian berapa kira-kira pesawat terbang itu? Sekitar 10 km ternyata ya, di ketinggian ini. Dan itu dia sudah menembus lapisan troposfer, lapisan yang paling bawah. Dia sudah ada di atasnya. Troposfer. Walaupun di wilayah kita mungkin troposfernya bisa sampai 15 atau 17 km gitu ya. Gitu. Oke, jadi fungsinya atmosfer apa aja gunanya? Dia melindungi bumi dari sinar matahari gitu kan. Kalau enggak kan kita bisa bahaya kena kanker kulit kalau dia tidak kalau nggak ada atmosfer,
radiasi dari matahari itu lolos aja terus semuanya. Padahal dia kan ada bermacam-macam ini kan, panjang gelombang kan. Nah, dengan adanya atmosfer tuh dia difilter yang aman ya, sampai ke permukaan tanah itu sudah sedikit yang paling bahaya untuk kulit kita gitu ya. Karena dia punya lapisan ozon yang memfilternya begitu. Kemudian dia juga mengandung oksigen sehingga kita bisa bernafas. Kemudian atmosfer menyerap dan menyimpan panas tadi, berperan dalam siklus hidrologi karena dia menghasilkan hujan tadi yang kita bahas presipitasi. Kemudian dia juga media transportasi kan? Dia juga apa? Ya itu tadi, dia bisa roket bisa naik. Kalau nggak ada udara gimana mau menerbangkan roket? Pesawat terbang juga butuh udara kan? Supaya dia bisa tetap di atas gitu ya. Kalau nggak ada udara kita nggak bisa, burung-burung juga nggak bisa terbang. Selain itu di atmosfer tempat bercampurnya berbagai zat kimia. Ini yang berbahaya yang saya tadi katakan. Kalau zat-zat yang gas rumah kaca itu terlalu tinggi konsentrasinya, CO2-nya terlalu besar, maka dia akibatnya pada pemanasan yang tinggi. Selain itu juga pada polusi udara. Kalau kita air di rumah kita jelek ya, airnya nggak jernih, kita bisa misalnya pindah mencari sumber mata air yang jernih. Misalnya udah sumurnya dipindahin lah, nyari sumber kemana gitu ya. Jadi air bisa dipilih. Tapi kalau udara yang kita hirup sehari-hari, begitu dia tercemar, misalnya karena asap kebakaran hutan, jadi yang kita hirup setiap hari itu sudah tercemar, sudah ada polusinya yang sangat tinggi, kan kita nggak bisa milih. Masa kita mau pindah kemana? Kan udara itu ada di mana-mana. Jadi satu. Jadi kita bisa memilih air yang kita minum, tapi kita nggak bisa memilih udara yang kita hirup. Karena kita tinggal di situ. Makanya kalau ada kebakaran hutan di Riau, di mana, kasihan kan teman-teman yang di sana ya, teman-teman kita yang di sana, nggak bisa sekolah, nggak bisa keluar rumah, pakai masker kemana-mana, walaupun di dalam rumah pun udaranya tetap masuk gitu. Bahaya sekali kan, gitu ya. Itulah kenapa kita harus menjaga lingkungan, menjaga supaya atmosfer tetap aman dan nyaman untuk kita hirup. Oke, sekarang kuis yang keberapa ya ini? Yang tadi belum jawab pertanyaan sama sekali dari awal ada? Ada siapa ya yang belum ya? Ditulis di langsung aja jawab ya. Yang belum apa? Terus coba diceritakan gitu ya. Ayo yang belum dapat giliran. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah. Ayo. Oke, ada yang mau menceritakan gambar ini? Ada nomor 1 sampai nomor 5 ya, Kak? Oke. Ini sudah slide yang terakhir ya. Oke, yang mungkin siapa ya? Razan tadi sudah, Rakila sudah. Yang belum ngomong Al-Fatih, 3 Al-Fatih. Ada Al-Fatih? Sepertinya tidak ada. Taruh Pak, sekarang di siapa aja deh. Oke, sebelum ditunjuk ada yang mau? Ada hadiahnya. Ada hadiahnya, Kak? Ya, Oke. aja siapa yang udah jawab. Fitria mungkin, Fitria? Ya kayaknya udah ini ya tadi. Udah dapet ya? Fitria Kan udah belum bisa. belum Fitria. Jadi bener nih nggak ada yang mau jawab nih. Konita. Ya, silakan. Jadi itu proses terjadinya hujan. Ya. Ini dari
awan, si airnya naik ke atas, menguap. Dari menguap nanti di awan terbentuk rintik-rintik air. Habis itu hujan. Terus jadi prosesnya nomor 1 dulu. Nomor 1 kan di sini. Ini apa nih? Matahari Matahari apa fungsinya? buat menyinari. Memanaskan ya. Memanaskan apa? Udara kan? Dan juga air yang ada di sini ya. Oke. Kemudian lautnya gimana ketika dipanasin sama matahari? Menguap ke atas ke awan. Ini ya, gambar ini adalah penguapan. Ya, proses penguapan. Nah, setelah menguap jadinya nomor 2 ya. Ini nomor 2 itu adalah penguapan. Kemudian nomor 3 baru terbentuk apa? Awan yang mendung. Harusnya 3 ini di sini. Nomor 2 ini sebenarnya bukan ya. Nomor 3 yang penguapannya adalah nomor 3. Nomor 2 apa? Ini 2 ini sama ya. Ini sama ini ya. Jadi pertama terbentuk apa dari penguapan air laut? Awan yang mendung. Awan. Awannya kemudian dia bergerak, ya kan? Jadi dari atas laut kemudian dia digerakkan oleh angin kan, si awan itu menuju ke darat. Di darat ini kan ini ada gunung ya. Di daratnya itu ada ketinggiannya beragam. Jadi ada permukaan yang naik, di sini ada gunung. Nah, ketika awan itu berada di atas gunung, maka dia menjadi matang, ya kan? Karena dia matang itu berarti isinya sangat banyak uap di dalamnya dan sangat dingin suhunya. Kan dia karena ada suhu pegunungan itu yang membuat dia mendinginkan awan. Jadi karena awan sangat dingin, kemudian terjadi ini apa namanya? Terjadi apa yang disebut dengan hujan ini. Jadi awannya mendung, matang, maka terjadilah kemudian hujan. Ini seperti apa ya? Seperti di atas lembang gitu ya. Makanya sering hujan, kalau banyak awan juga sering hujan. Nah, nomor 5 ini apa? Ini air mengalir ya? Air hujannya kembali ke laut atau sungai. Jadi disebutnya apa ini? Siklus hujan. Siklus hidrologi. Oke, terima kasih. Tadi siapa? Fitria ya? Nggak muncul di gambar saya ini. Konita Kak. Oke, makasih Konita. Saya cukupkan di sini ya Kak Dini ya. Saya serahkan lagi ke Kak Dini. Oke, terima kasih Kak Erma atas materi dan juga kuis dan aktivitas menggambarnya yang seru banget ya, yang sudah kita ikuti sejak tadi. Ilmunya insya Allah sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita ya. Oke, gimana adik-adik? Seru materinya? Seru nggak? Seru ya? Seru, oke. Ya, semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Sebelum kakak kembalikan ke Kak Irani, mungkin ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya ke Kak Erma? Ada yang masih penasaran tentang atmosfer? Oke, ya. Jadi kita tadi sudah tahu ya apa itu atmosfer dan kenapa kita harus menjaga atmosfer bumi kita. Salah satunya supaya menghindari terjadinya itu tadi ada peristiwa Jakarta tenggelam, gitu ya. Oke, baiklah, terima kasih Kak Irma atas materinya sekali lagi. Sampai bertemu lagi dengan adik-adik kelas 6. Oke.